Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin fatan bin nabiy wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya, kami dari Kelompok 4 ingin mempresentasikan soal atau logika proposition. Karena yang akan kita presentasikan itu sebetulnya ada dua buah submateri lah ya ibaratnya, yaitu konjungsi dan juga disjungsi terkait dengan penerapan kedua ini. Penerapan pertama adalah kita ingin di rangkaian listrik, dan yang kedua ada di search engine-nya Google. Oke, setelah itu kita langsung aja ke PPT-nya. Sikat. Yang pertama, logika. Muncul ada pertanyaan, apa sih itu logika? Nah, di sini kita minta start logika. Ini menurut Rinaldi Munir. Jadi kita menggunakan PPT-nya Rinaldi Munir karena dia paling lengkap dan jadi kiblat di matematika diskrit di Indonesia. Ini ada sebuah argumen. Sebelum kita masuk ke definisi, maksudnya kita harus menganalisis. Ya, harus sama. Jika Anda mahasiswa informatika, maka Anda tidak sulit belajar bahasa Java. Jika Anda tidak suka begadang, maka Anda bukan mahasiswa informatika. Tetapi Anda sulit belajar bahasa Java dan Anda tidak suka begadang, jadi Anda bukan mahasiswa informatika. Pertanyaannya, apakah penarikan kesimpulan dari argumen di atas AG? Waduh, Ini gimana ini maksudnya? nah, sebetulnya kan kalau misalkan kita berkaca dari argumen ini, terus kita ingin menarik sebuah kesimpulan apakah argumennya itu valid atau enggak, Ya, kalau dengan kita tanpa belajar logika sederhana, ini sudah pasti sulit sekali penerapan valid ya. Kenapa ada dia? iya. Aku tadi baca ini aja sudah ribet di jemput. Betul. Masalahnya gimana ya? Dengan kita belajar teori logika ini, itu dapat mempermudah kita gitu. Iya. Jadi sebuah misalkan nih, jika Anda mahasiswa informatika, maka Anda tidak sulit belajar bahasa Java. Nah, kalau semisal kita tidak mempelajari teori logika sama sekali, dan kita langsung menarik kesimpulan dari kalimat panjang yang ada di sini nih, itu tentu akan sulit sekali. Namun, kalau misalkan kita belajar teori logika, kita pasti akan memvariabelkan kalimat ini. Misal kayak mahasiswa informatika ini kita jadikan P untuk mempermudah kita, sehingga ada sebenarnya gimana ya? Kalau misalkan di matematika itu ada rumusnya lah. Oke, bisa juga Final. Apa sih alat bantu untuk memahami argumen tersebut? Itu adalah logika. Logika. Kita merasa benih Langsung masuk. Di sini ada namanya logika proposisi. Tapi sebelum masuk sini kita kenalan dulu. Siapa sih yang awal itu mencetuskan logika? Sebetulnya itu yang mencetuskan logika sebelum Aristoteles itu udah ada sebenarnya. Wah, Tidak ada. udah ada. Namun Aristoteles ini dia tuh lebih menyimpulkan dasar-dasar logika yang udah ada sebelumnya di zaman kuno. Dan dia pada saat itu membuat buku kalau nggak salah itu silogisme, atau dia membuat suatu catatan aja gitu tentang silogisme. Jadi silogisme itu overview dikit aja sebelum kita masuk materi nanti. Silogisme itu menarikan sebuah kesimpulan secara sederhana. Semisal jika P maka Q, dan jika Q maka R. Aristoteles ini dia udah nawarin tinggi banget. Karena P maka Q, Q maka R, maka dia bisa langsung tarik kesimpulan jika P maka R. Dan itu adalah silogisme menurut Aristoteles. People. Nih, sebutnya peletak dasar-dasar logika. Dasar-dasar logika dia. Ya, terusnya juga. Dari sini bisa kita simpulkan satu hal. Iya, apa itu? Ketika melihat konteks zaman, ini out the box sedikit. Konteks zaman pada zaman Aristoteles ini mungkin beliau adalah seorang yang gabut. Iya, ada nih. Tapi dari kegabutan tersebut kita bisa berpikir karena lebih banyak waktu luang. Iya. Makanya jangan sesekali menghina orang yang gabut karena dia lebih memikirkan banyak hal. Ini waktu yang sangat luas. Boleh lagi Aristoteles kayak gitu ya. Nah, lanjut. Di sini kita melakukan perkenalan dengan proposisi. Betul.
Logika didasarkan pada hubungan antara kalimat, pernyataan, statement. Terus hanya kalimat yang bernilai benar atau salah saja yang menjadi tinjauan. Benar atau salah aja jadi sih. Ya. Jadi gak semua kalimat terus sebuah posisi. Iya, iya. Yang disebut posisi itu cuman kalimat yang mempunyai nilai. Punya nilai. Nilainya itu apa? Nilainya dia benar atau salah. Benar atau salah aja berarti. Ya. Tuh. Nah, itu ada di penjelasan di bawah juga sebenarnya. Proposisi itu adalah pernyataan yang bernilai benar atau true, atau juga bisa false, namun tidak keduanya. Jadi nggak bisa benar sekaligus salah, itu nggak bisa karena nggak masuk di dalam logika kan. Oke. Ini kita masuk permainan. Ada sebuah statement, gajah lebih besar daripada tikus. Kalau kita nggak usah punya logika deh, kita misalkan melihat aja ada gajah di depan mata kita, Melihat. ada tikus. Nah, lebih besar mana itu? Wah, lebih besar tikus. Itu mungkin tidak tahu mungkin. Iya. Gajah lebih besar daripada tikus itu shocking, maksudnya itu valid di dalam real life juga. Gajah lebih besar daripada tikus. Dan juga ini merupakan pernyataan dan juga merupakan proposisi karena ada nilai itu lebih besar daripada tikus. Jadi ini bernilai benar ya. Benar. Makanya disebut proposisi gitu. Jadi setelah statement yang tadi gajah lebih besar dari tikus dan yang sudah kita jabarkan tadi ya, itu menarik sebuah kesimpulan. Jadi kesimpulannya proposisi adalah kalimat berita. Iya, betul. Berarti kalau misalnya dari argumen ini ya, bisa kita elaborasikan kalau misalnya proposisi itu bukan kalimat tanya, bukan kalimat perintah, Iya. tapi adalah sebuah kalimat berita, pernyataan yang mempunyai nilai benar atau salah. Oke. Nah, jadi terdapat kurang lebih 4 bentuk-bentuk proposisi. Yang pertama itu proposisi atomik, yang mana itu proposisi yang hanya kalau misalkan kita mau simpulin itu kayak cuma fact, cuma key doang, tapi tidak keduanya. Misalkan gajah lebih besar daripada tikus, kan itu dua variabel ya, P dan Q. Nah, kalau misalkan proposisi atomik itu dia hanya bernilai satu buah kalimat berita aja, cuma apa aja. Terus kalau misalkan yang proposisi majemuk itu terdapat setidaknya dua kalimat berita, bisa lebih bisa kurang, bisa lebih bisa ya minimal 2. Selanjutnya ada implikasi dan implikasi. Implikasi itu kita jelasin nanti karena fokus tujuan kita nih yang 2 ini aja. Ya, kita bedah nih apa sih itu proposisi atomik dan proposisi baik-baik saja. Apa? Lanjut. Atomik. Proposisi atomik ya yang tadi sudah disebutkan oleh Bung Al. Ini adalah proposisi tunggal, di mana hanya ada satu statement, satu kalimat pernyataan yang mempunyai nilai. Hanya satu saja. Contohnya di sini, Informatika ITB dibentuk tahun 1982. Nah, itu terdiri dari satu buah kalimat berita Ya, betul. Dan mempunyai nilai. Jadi nilai kebenarannya yang benar. Betul. Yang bentuk 1982. Informatika. Yang C ini contoh, I'm Javanese. Saya, ya arti bahasa Indonesianya ya, saya adalah orang Jawa. Ini adalah sebuah proposisi. Iya. Pertama ini adalah statement, Betul. Yang kedua mempunyai nilai. Punya nilai juga dia. Dan yang kebenarannya apa? Salah, kalau saya bukan orang Jawa. Nah, dan sejadi benar juga kalau misalkan gua orang Jawa, tapi sayangnya gua bukan orang Jawa. Oke, berarti nggak ada orang Jawa di sini. Majemuk itu seperti apa yang tadi disampaikan oleh saya. Proposisi majemuk adalah gabungan daripada proposisi atomik. Misal P dan Q adalah proposisi atomik. Jadi ada 4 proposisi majemuk yang bisa kita elaborasikan. Yang pertama itu adalah konjungsi atau conjunction, yaitu adalah kalau misalkan notasinya itu dan P dan Q dan R mau kayak gini. Yang kedua adalah disjungsi, P atau Q, notasinya itu atau P gini, P atau Q. Dan yang ketiga ikaran dan juga disjungsi eksklusif. Ini tidak terlalu kita tidak mau disinggung dulu ya.
karena fokus kita adalah konjungsi dan juga disfungsi aja. Contohnya nih, contoh proporsi majemuk. Yang tadi sudah jelaskan itu kita butuh contoh gitu buat lebih paham. Contohnya, yang kan kita balik lagi ke awal, bagaimana sebuah statement itu bisa kita sederhanakan, kita wakili kasarnya. Wakili dengan sebuah lambang. Lambangnya sini adalah berupa biasanya dipakai P dan C. Ini kita lambangkan P itu adalah hari ini hujan, dan Q siswa masuk sekolah. Di sini ada P dan Q. Ya, P dan Q betul. Hari ini hujan dan siswa masuk sekolah. Nah, ini merupakan sebuah posisi majemuk. Betul. Karena dia salah satu cirinya yang paling mendasar dan yang paling kelihatan itu dia punya operator, betul. Itu tadi, dan Operator itu dan ya. Ya kayak gitulah. Dan itu semakna juga atau ekuivalen dengan hari hujan namun siswa masuk sekolah. Namunnya ini tuh juga operator sama kayak dan dia itu namanya ekuivalen, Bu. ya Ekuivalen ini misalkan semakna, serupa, satu arti gitu. Itu ekuivalen. Dan ini lingkaran P, dan ini tuh notasinya tuh lingkaran tuh seperti ada apa ya, alis. alis, bendera atau apa gitu. Pokoknya kayak gini notasinya. Lingkaran P yang sebelumnya P itu hari ini hujan, lingkarannya adalah tidak benar hari ini hujan. Atau kita bisa Mana juga ekuivalen dengan hari ini tidak hujan. seperti itu. Paham? Sebetulnya di sinilah kuncinya kita ingin melakukan sebuah penerapan di kedua konjungsi dan juga deskripsi tadi. Ini adalah dasar dari dasarnya. Jadi di sini tabel kebenaran itu bernilai true and false atau benar dan salah. Seperti tadi yang disebut juga tuh. Ya, Proposisi harus bernilai benar dan salah. Nah, jadi di sini apabila kita mempunyai sebuah P yang benar dan Q yang benar ini diindikasikannya dengan T ya. Karena true dalam bahasa Inggris. Misal P-nya true, Q-nya juga true. Di dalam konjungsi itu juga true, harus true. Jadi kalau misalkan ada salah satunya aja yang false, itu pasti Search engine. Misal search engine. Di sini kita pakai platform Google ya. Google. Misal kita pakai logika proposisi nih yang tadi. Kita mau nyari suatu hal. Contoh itu komputer. Komputer. Di sini aku pakai ininya operatornya dan N berarti. N. Dan konjungsi. Perhatikan di layar. Ya. Dan Komputer and helikopter. Nah itu kan jauh banget tuh. Jadi di sini sebelum kita enter, mungkin Bung bisa sedikit menjelaskan dulu ya. Kira-kira apa yang bakalan terjadi nanti? Secara teori apa yang bakalan terjadi? Nah, secara teori yang tadi logika proposisi N ini konjungsi ya. Konjungsi betul. Konjungsi. Ini kita variabelkan komputer itu sebagai P. N ini adalah konjungsinya itu helikopter itu adalah Q ya. Kalau misalnya di teori jika P benar Ya. dan Q benar maka hasilnya akan benar. Iya benar. Maksudnya nanti kalau misalnya di search engine itu dia hasilnya bakal ada kayak kolaborasi mungkin ya. Hasilnya komputer dan helikopter itu ada dalam satu contoh seorang sarjana komputer lah yang jadi pilot. Iya. Sarjana komputer jadi pilot helikopter misalnya kayak gitu ya. Atau itu mungkin kejauhan ya. Mungkin di helikopter ini mau ada teknologi nih. Nah, teknologi di mana situ ada AI contohnya kan. Nah, ini kan perlu ada komputer, alat komputer gitu. Nah, coba ya kita enter. Boleh. Hmm. Lanjut. Nah,
Tuh, Nah, di situ ada gabungan dari kata komputer dan helikopter, yang Iya. mana ada tulisan komputer pendamping dan dokumentasi helikopter. Itu nggak salah. Kenapa? Karena yang kita cari tadi adalah komputer dan helikopter, dan di situ ada keduanya tuh. Iya, Ada komputer ada pendamping dokumentasi helikopter. gitu. Ini komputer true, helikopter true. Ini pakai konjungsi and, maka hasilnya ya keduanya kolaborasi di antara kedua itu, komputer dan helikopter. Betul. Ini AS uji coba tenangnya itu. Jadi judulnya tuh setidaknya harus ada dua variabel itu ya, harus ada beda key-nya. Jadi nggak bisa di search engine ini tiba-tiba cuma helikopter doang, itu nggak bisa. Nggak bakalan ada kalau misalnya kita gunain logikanya tadi. Itu logika majemuk ya. Kalau misalnya logika atomik, ya Atomik, kita contoh iya. helikopter saja nih. Helikopter. Ya, aja. Jadi muncul bakal helikopter saja. Helikopter. Mobil khusus helikopter, Khususon. khususon ya. Dihususkan yang membuat helikopter doang. Coba contoh yang kedua pakainya yang ini. Yang N ya. Yang or. Ya. Misalkan apa ya? Ya tadi aja ya, kalkulus or helikopter. Jauh banget itu. Kalkulus Jadi di sini yang akan or di aduh tinggal ini dulu. helikopter. Ininya. Jadi yang bakalan muncul itu helikopter aja, atau komputer aja, atau bisa helikopter dan komputer dua-duanya. Yang muncul antara ketiga tadi tuh. Lanjut. Bentar. Nah, Seperti teori tadi, yang muncul itu kalkulus aja, bisa helikopter aja, dan di bawahnya tuh ada kalkulus dan helikopter. Nah mungkin tadi tuh nggak ada ya. Kenapa? Karena kalkulus dan helikopter ini relasinya kejauhan itu. iya. Tidak seperti nanti komputer. Masuk materi dari logika yaitu konjungsi, yang mana dalam penerapannya keduanya tuh harus benar. Jadi nggak bisa kita ketik username-nya benar, passwordnya salah, ya bakalan salah dong. Contoh, ketika saya mengetik Aldi dan passwordnya ini password yang benar yang saya taruh di database itu 123 ya, 123. Apabila kita klik login, klik, nah muncul atau password salah, message ini ya, username atau password salah. Iya, Postingannya kecil. iya. Nah, kenapa bisa salah? Padahal ini passwordnya udah salah satu bener loh. Passwordnya 123 udah bener. Karena itu merupakan penerapan dari Kita. dua-duanya harus true agar menjadi kesimpulannya. Nah, jadi di sini yang benar itu username itu Bayu. Dan di sini passwordnya 123. Nah, saya gak gugat. Tinggal saya pencet login, berhasil. Jarang juga sih Bayu ini. Mujarab Bayu. Kenapa? Karena di mekanisme login itu mengharuskan kedua proposisinya, username dan juga password itu harus benar. Benar. Keduanya harus benar. Kalau salah satu benar ya sama aja bodoh. Sesuai dengan tabel kebenaran yang tadi sudah kita bahas. Nah, Itu benar tapi benar. Saya sampaikan apa yang kita paparkan dari awal hingga akhir ini. Ialah konjungsi dan disjungsi ini sebetulnya kerap kali terjadi ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu kita lagi mekanisme login, kita login sesuatu, misalkan login Gmail, terus kita mau nyari sesuatu di Google, terdapat sebuah teori logika di dalamnya, Bu. Secara sadar dan tidak sadar itu sebetulnya. Jadi sudah sepatutnya lah kita mempelajari logika ini secara dalam. masuk informatika. Itu urusan kita. Informatika listrik. Oke, itu keren saja. Mari kita sudahi. Kalian bisa ngalor kidul, kalau kita lanjut terus. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.